Mana lagi? Apa itu? Terbalik kan? Babu ma yuqra'u pada takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqra'u pada takbir. Tetap masih dengan sifat sholat. Jadi supaya istilahnya sama, takbirnya sama, posisi tangannya sama, rukunya sama, etiknya sama. Ya Allah, kan itu. Ya Allah, ya Allah, ikut pedoman sallu kama ra'aitumuni usalli. Sekarang kita dalam bab takbir. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuddu baina takbir wa baina qira'ati iskadatan. Titik dua iskada, titik dua tak dua kali. Sesungguhnya bagi Nabi senyap dan berdiam, maksudnya dengan bacaan yang tidak kedengaran oleh makmum antara takbir dengan qiraah. Sebelum nanti kita membaca Fatihah secara nyaring, bisa ceritakan itu jelas dengan cerita itu sehebat daripada kucing, dan yang sama di kucing itu adalah daripada Kalimantan Barat, Kalbar, Kalbar Kalimantan Barat, dia dekat dengan Brunei dan juga dekat dengan kucing, salah satu ustaz jadi kucing. Jadi kata dia tentang bacaan itu kan ada bacaan yang dibaca nyaring sampai kedengaran sama makmum, ada juga bacaan yang dibaca secara perlahan-lahan hanya setakat tuh kedengaran oleh dua telinga kita saja. Kalau takbir kita, Fatihah kita, bacaan yang wajib dibaca tidak sampai kedengaran oleh kedua telinga kita, bacaan kita tidak sah, sembahyangnya menjadi batil. Jadi dengan taktik, saya sebut dengan taktik, terserah nama itu tak kisah, taktik, patah, panjaukan. Pada saat jadi imam, tak pernah jadi imam, tak mengaji. Jadi pada itu ditolak oleh makmum, akhirnya terpaksa juga harus tampil ke belakang. Maka pagi tadi pun jadi imam sembahyang zuhur. Pada masa sembahyang itu pagi baca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus lagunya. Waladhdallin. Imam Madinah misalnya. Amin. Tak tahu namanya siapa. Hasil baca nyaring. Selesai sembahyang, makmum komplain. Tadi mana ada orang sembahyang tuh baca nyaring. Jadi kata Pak Tim menjawab, aku kira tadi itu sembahyang asar. Ini Pak ini jahil orang. Bukan cakap zuhur dia baca perlahan-lahan. Asar pun macam itu juga. Kata Pak Tim, aku kira itu sembahyang asar. Maka aku pun baca nyaring. Selepas berbual-bual macam itu, ada lagi makmum mengucapkan syabas balik. Lawas sungguh, suaranya bacaan yang merdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Selesai. Jadi katanya mengucapkan dan itu syabas hati, la Allah, suara Fatih cantik sungguh. Jadi kata Fatih menjawab, itu pun masa Fatih belum berwudu lagi. Kalau Fatih berwudu lebih cantik lagi. Tadi Fatih baca nyaring tak wudu lagi aku sembahyang. Tuh bagaimana tuh kalau sudah jadi macam tuh. Jadi anggapan Fatih masya Allah kalau seandainya berwudu cuma sebenarnya bacaan Fatih pada itu jadi imam.
Makanya jadi imam dari itu ada wudhu pun. Jadi ini antara takbir dengan qiraah senyap. Apa yang Nabi kita baca? Faqultu bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah. Supaya jangan sampai kita sama. Sebab baru-baru ini tadi mana tentang bersumpah. Jangan sekali-kali ibu bi abaikum wa ummahatikum, jangan sekali-kali kita bersumpah dengan menyebut nama bapak, demi bapakku, demi ibu kandungku. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Maka halifat al-yahlif billahi aw liyasqut, yang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu daripada sifat Allah atau senyap. Kalau ada sumpah dengan salah satu dengan nama Allah, wallahi billahi tallahi warahmani dan sebagainya. Jangan demi anakku, demi cinta, demi negara. Itu nanti kita bersabda yang bersumpah selain daripada menyebut nama Allah, hendaklah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi macam mana nih biabi ini bukan sumpah. Ini artinya fidaka abi wa ummi. Atau ufdika bi abi, itu artinya ufdika bi abi wa ummi, artinya aku tebus jiwa raga baginda Nabi dengan kedua ibu bapakku. Jadi katakanlah kalau sampai pada suatu keadaan, sampai pada satu tahap cobaan, ujian, derita yang menimpa, yang dengan seseorang tadi itu harus ditebus, maka aku bersedia untuk menebus baginda Nabi dengan kedua ibu bapak saya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wa baina qira'ati ma tahu. Kata baginda Abu Hurairah, baginda senyap antara takbir dengan membaca Fatihah. Apa saja Nabi kita baca, qala aqul, ini diantaranya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masjid wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosa kesalahanku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Barat di situ, timur di sana. Timur di sana, barat di sini. Kalau pada saat kita memohon agar dijauhkan kita daripada dosa kesalahan sejauh antara timur dan barat, maknanya seumur hidup para itu tidak akan terbabi kepada dosa kesalahan. Sejak kapan timur dan barat itu akan menjadi satu? Utara dengan selatan tidak akan berjumpa atau tidak akan ketemu. Tidak akan ada titik temu antara utara dengan selatan, juga dengan timur dan barat. Jauhkan dosa kesalahan kami atau jauhkan kami daripada dosa kesalahan seperti itu. Allahumma naftini, bersihkan aku daripada dosa kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan at-thawbul abdul lukai putih daripada kotoran. Allahumma ghsil khataaya, ya Allah, sucikanlah dosa kesalahanku bil ma'i, dengan air, wat tanji, dengan saji atau salju, wal bardi, dengan air putih. Jadi dari sini ulama mengistimbat bahwasanya kita boleh menggunakan air berat atau untuk kita berwudu, untuk kita mandi, dan juga untuk kita mencuci najis, begitu juga dengan air suci, karena disebut dalam doa. Tafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalat, wa fi riwayatin kana idza fataha shalata, apabila Nabi kita memulakan sembahyang kabbara Allahu akbar, supaya takbir tidak terlalu panjang, maka dengan kita ringkas atau kita percepat saja waktu narian yang kita kemanakan di dalam hati dengan takbir yang bersamaan Allahu akbar. Bahkan sudah di sini dalam hati sudah ada melaksanakan sembahyang rakaat imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Takbir Nabi kita tak panjang mana. Takbir orang-orang Mekah, Madinah dan juga Mesir itu cepat Allahu akbar. Tak ada Syekh Huzaifinya kah sudah Allahu akbar, jalan. Istaqimu tadi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Kita ada Allah mesti sampai ke pekan lampu gitu luka-luka. Kita ada yang tiga benda tadi itu. Kasat alat ta'yin. Kasat alat ta'yin setakat tiga. Ya. Pertama, niat dengan kasatnya sengaja bersembahyang. Alat ta'yin dengan fardu, alatnya dengan fardu. Sengaja pun melaksanakan sembahyang fardu dhuhr.
sembahyang fardu terus sembahyang kasar. Fardu fardiyah zuhur ta'yin. Itu yang 3 itu kita hadirkan dalam hati. Tapi kita tidak niat semacam itu ada lagi 4 rakaat hari Jumat atau hari Sabtu karena Allah Ta'ala. Itu yang jadi takbir terpaksa harus merangkumi semuanya. Allah 4 rakaat di Sabtu kembali ke Allah. Itu yang menyebabkan kita jadi was-was dalam pikir. Orang Sumawa ini istiftah yang diambil dan dikumpulkan oleh Imam Syafi'i daripada berbagai kumpulan hadis. Makanya istiftah kita itu lebih lengkap dan juga lebih memadai. Pilih yang mana satu, nah semacam tadi silakan. Wajah wajhiyah tadi aku telah menghadapkan zatku, maksudnya mukaku diriku tadi kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan yang lurus kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukan aku daripada golongan orang musyrik. Inna salati, sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Allahumma anta la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan bimbingkanku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni, dan balikkan daripadaku sayyi'aha. Tidak ada tak sayyi'aha. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Balikkan aku daripada segala kejahatan atau daripada keburukan akhlak, yang tidak akan membalikkan kita daripada keburukan akhlak kecuali Allah. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laisa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini jauh betul dengan istiftah yang kita baca. Wa idza raka'a, dan pada Nabi kita rukun Nabi kita membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i. Allahumma, hanya kepada Engkau aku rukuk, hanya kepada Engkau aku beriman, hanya kepada Engkau aku berserah untuk memasrahkan diri, telah tunduk kepadamu, khasya'ah, khusyuk, pendengaranku, penglihatanku, wa muhti, otak, ataupun juga sumsum dalam tulang, wa qalbi, wa asabi, urat. Fa'idha rafa'ala sawfana Allahumma rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ardi wa min amma bainahuma wa ma bainahuma wa min amma syi'ta min syai'in ba'du. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Cukup. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lengkap. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu bil as-samawati wa min al-ardi wa min amma bainahuma wa min amma syi'ta min syai'in ba'du. Itu lebih lengkap lagi. Wa idza sajada, kenapa? Sebab karena ada orang Pakistan, ada orang Melayu, ada orang Yaman, ada Arab, ada yang sekali baca hafal, ada yang sekali baca semakin tidak hafal. Jadi nanti kita tahu, dan juga agama kita agama yang sesuai dengan kudrat dan juga kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga dengan pilihan yang semacam ini, maka dengan kita berjuang untuk memilih dari kita. Allah memang kalau dengan kita boleh dengan doa yang panjang, tapi kalau tidak boleh. Katakan imam langsung baca Fatihah, kita juga nak dengan baca Fatihah daripada imam. Maka secara langsung saja dengan kita selepas tampil, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wa idza sajada, dan apabila Nabi kita membaca doa selain daripada subhana rabbiyal a'la, sebelumnya subhana rabbiyal azim. Tengok antara dua perbedaan. Ya walaupun kedua-duanya tadi itu daripada ayat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nanti kita kata seketika turun ayat itu letakkan bacaan tasbih macam itu pada masa rukuk. Turun firman yang berbunyi sabbih isma rabbikal a'la. Nanti kita kata letakkan tasbihnya itu pada waktu Anda sujud. Coba kita perhatikan dengan keadaannya.
pada waktu kita rukuk berarti kita menundukkan kepala kita, badan kita, khadi'an, khasyi'an di Maula Jalla wa Ala. Maka selayaknya lah yang pada saat kita sudah menundukkan kepala kita, merukukkan diri kita di hadapan Allah, yang kelihatan pada saat itu. Dan itulah yang membuat kita menundukkan kepala, khadi'an lahu, abidan di Maula Jalla wa Ala, dengan iringan tasbih musabbihah. Itu disebabkan karena kita melihat kebesaran Allah. Makanya dengan tasbihnya Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang maha besar atau yang maha agung. Pada saat keagungan besar Allah tadi yang menyelubungi hati dan perasaan kita, dan itu dengan jelmaannya pada kita pada waktu kita rukuk, sesuai dengan keadaan kita pada waktu kita menundukkan kepala dengan mengucapkan Maha suci Allah yang maha agung. Tapi tidak demikian hanya pada masa kita sujud. Pada masa kita sujud bukan hanya setakat khudu saja, lebih daripada itu. Munkasiral qalbi muntadalilan baina yaday Maula Jalla wa Ala, dalam keadaan yang lebih hina, dalam sama, dalam keadaan yang paling dekat. Kaidah kita tiap hari dalam bab suluk, semakin hina kita di hadapan Allah, semakin dekat kita kepada Sang Pencipta. Tidak ada perasaan yang paling menunjukkan atas kerendahan hati, kerendahan diri dan juga kita daripada seseorang, daripada pada saat kita sedang sujud. Sebagaimana kita katakan tiap hari, bagian yang paling istimewa daripada kita, yang ditentukan, yang menentukan mukalaf atau tidaknya, baik atau tidaknya, positif atau tidaknya, mulia atau tidaknya, yang sehingga dengan kita dapat mencapai, melakukan, memperoleh apa saja, itu adalah akal. Di mana kita letakkan? Di tempat orang berbicara, di tempat orang duduk, di tempat kita berdiri. Akal kita yang pertama, mata kita yang kedua, telinga kita yang ketiga. Mana mungkin sulit untuk kita mendapatkan segala-galanya kalau tanpa bantuan daripada penglihatan, tanpa bantuan daripada pendengaran. Mana mungkin dengan kita boleh berkomunikasi, menjelaskan, menerangkan, berikan syarahan, berikan motivasi, berikan arahan, bimbingan dan lain sebagainya, kalau tanpa dengan perantara mulut yang bercakap-cakap. Ini adanya di muka. Selain daripada itu, apalah artinya kata hidung, mata tidak berguna, telinga tidak boleh mendengar, mulut tidak boleh bercakap kalau aku sudah tidak bernapas. Jadi sahabat tak percaya, tutup saja, sumbat saja, tutup saja hidung dalam 10 menit saja. Coba 10 menit saja, gimana keadaannya? Ilal akhirat insyaallah akan pergi ke alam akhirat kalau seadanya hidung kita tutup. Itu peranan daripada hidung. Sebenarnya memang daripada semuanya. Jadi berapa pula kemuliaan yang terkumpul? Mulut, telinga, hidung, mata, kepala. Ini semuanya yang hebat. Tunduk di hadapan Allah. Apa yang kita sebut ketika kita dalam keadaan hina seperti itu, ucapan kata-kata yang kita sebutkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, tinggi, qudrat, kuasa, leluasa, kehebatan, keagungan. Tinggi bukan berarti Allah di atas. Kalau tinggi itu ketinggian martabat. Nah, jadi hubungan antara keadaan kita dengan zikir itu memang sangat-sangat ideal sekali, sangat serasi sekali dalam keadaan hina-hina seperti itu yang kita sebut tidak begitu kebesaran Allah, tapi ketinggian Allah Jalla wa Ala. Qala sajada, Allahumma laka sajadtu, hanya kepada Engkau aku sujud, beriman pasrah. Sajadah wajhi ini juga dibaca pada masa kita melaksanakan sujud tilawah. Wajhi kepada setelah sujud diriku kepada Sang Pencipta yang menciptakan dan yang merupakannya, yang membelahkan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, atau ditambah dengan subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Summa yakunu min akhiri ma yakunu min al-tasawwuf wal taslim. Ini baru satu riwayat. Kemudian yang terakhir riwayat daripada bagi tadi. Kemudian yang terakhir sekali yang nanti kita baca antara tasyahud dengan salam, ini jarang-jarang dibaca karena kita itu buru-buru. Kita nakkan yang lengkap. Ya Allah, kalau seandainya kereta kita itu tidak ada bodikitnya, tidak boleh dijalankan, itu tak pakai bodikit, dibuat. Sebab kenapa? Bukan dia keselesaian aja.
Tak ada hubungannya dengan keselesaan. Tatapan mata melihatnya. Kalau tak pakai bodykit pun tak ada masalah. Becet catnya tak ada masalah. Yang penting izinnya jalan. Kalau setakat catnya saja atau waktu yang exhaustnya ada dua belakangnya, jalan satu, dia masuk satu perhiasan dia sebenarnya. Kalau tak pakai exhaust pun tak ada masalah. Yang penting izinnya itu. Tapi kenapa kita lengkapkan? Masya Allah tabarakallah. Nih, tak sah ke baju kalau tak ada kancing di sini. Ini bukan saya buat. Ini Mesir bagi saya pakai saja. Tadi saya tunjukkan baju saya ini aneh tau. Kan saya ada baju di dalam nih, yang ini. Dalam saya ada dompet, saya katakan jam tuh. Orang bingung. Dompet saya itu di dalam baju di dalam. Apa? Bukan apa? Nih. Dompet sini. Kan? Dompet nih. Seher. Nih, ada tasbih di sini, yang asli ada tasbih. Tapi saya boleh ambil dompet saya daripada baju yang haluan. Nah, presiden baru, ada di Malaysia baju macam ini. Boleh ambil dompet daripada baju luar. Berarti sih ada sakunya juga, sakunya ada. Buat tasbih boleh, semua semuanya boleh. Tapi boleh ambil dompet yang di dalam duduk bagi. Jadi ini perlu ke macam tahu ya. Tak ada hubungannya. Kancing juga tak pakai, kalau tak pakai kancing pun juga oke ya. Tapi kenapa? Ya, supaya nampak kelihatan lebih lawak, lebih cantik, lebih sempurnakan. Nah, lebih patut kita berpikiran semacam untuk sembahyang kita. Jadi kita lengkapi tasyahud, sebab tasyahudnya bukan takbir. Tasyahud bukan qiraah, dia bukan tilawah, dia bukan tasbih, dia bukan bagian yang pertama, dia adalah merupakan penghujung daripada sembahyang kita. Maka selepas Nabi kita membaca tasyahud dan sebelum salam, Nabi kita berdoa. Doa pada saat itu adalah doa dalam sembahyang satu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu dengan ulama yang membantah, yang kritik tentang berdoa selepas sembahyang, lebih mendingan, katakanlah lebih elok dengan kita berdoa pada sembahyang. Sebab kadang kita pada sembahyang itu berarti kita dalam ibadah satu, kemudian yang kedua dalam keadaan sempurna dua, kemudian yang ketiga kita sedang bermunajat. Salat itu adalah merupakan mi'rajul mukmin, mi'raj yang kita pada waktu kita sembahyang. Jadi kalau dalam sembahyang tadi itu kita memohon dan meminta, besar harapan kita sembahyang dan doa kita akan diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini pertimbangan mereka. Tapi bagaimanapun tetap ada hadis yang diriwayatkan daripada amalan daripada jumhur berdoa selepas melaksanakan sembahyang. Jadi kita amalkan kedua-duanya, berdoa sebelum kita salam dan juga berdoa selepas kita salam dengan hadisnya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunkan dosa kesalahan yang telah lalu dan yang menyusul, yang terdahulu dan yang terbelakang, wa ma asrartu, yang terahasia, yang secara terang-terangan, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta muqaddimu anta muakhiru la ilaha illa anta. Selain daripada doa yang ini, ta'alluq daripada empat perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal baru salam. Kita kebanyakan kita hanya sampai kepada bil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Atau ditambah doa lagi. Nah, kebanyakannya sampai fil alamin innaka hamidum majid saja. Rupanya sudah tidak membaca, imam tak membaca, atau kena buru-buru, atau juga memang kena tidak hafal. Nah, wa fi riwayatin lil Imam Syafi'i wa syarru laisa ilaika, kejahatan itu bukan kepadamu, itu adabnya dengan Allah. Pada kita wa syarru juga minka wa ilaika, daripada Allah dan kepada Allah. Wa syarru tapi si wa syarru laisa ilaika, bukan kepadamu. Kenapa? Nisbahnya kalau secara langsung itu memang tidak sah. Wal mahdiyu man hudita, dan yang terbimbing adalah orang yang kau bimbing. Ana bika wa ilaik, aku dengan engkau dan kepadamu. La manja, tidak ada penyelamat. Wala manja, tidak ada tempat untuk kita
tidak bersandar dan bergantung kecuali kepada muhtabar kita. An Aisyah na'am. Pendek lagi, ini untuk tarawih cocok sesuai untuk tarawih. Sebab kita tarawih baca panjang nanti makmum berdiri pula di belakang. Makmum peset yang senang cepat, bacakan yang panjang sedikit saja. Ya itulah, memang serba salah kalau jadi imam di tempat kita ini. Baca perlahan-lahan. Kata yang tua-tua di belakang laju sedikit, sedikit. Ini bukan musabaqah tilawatil Quran. Kalau musabaqah baca bukan di masjid itu, di pusat yayasan atau di mana seperti Pahang, kan sini tempatnya tahu. Baca laju nanti ada lagi konflik. Memang turunkan genap makmum tak boleh. Kalau kita turunkan genap makmum tak boleh jadi imam. Sebab makmum baca, ada yang sedang cepat, ada yang laju, ada yang perlahan-lahan, ada yang tartil, ada yang bacanya masyaallah tabarakallah. Makmum yang memang ahli qiraat maka sebenarnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini belajar qiraat dalam sembahyang. Tidak ada waktu untuk belajar qiraat. Hanya makmum diajarin. Kan kadang-kadang imam itu geram dengan makmum. Ngaji tanah, baru saja assalamualaikum dan keluar satu-satu keluar satu persatu. Awas hati imam itu hari Jumat tangan kamu mendengar khutbah dan ceramah umum. Mau berdehem, imam terakhir saya baca khutbah sepanjang-panjangnya. Baca lagi. Kadang-kadang nampak seperti ada tulisannya, tapi tidak sekejap saja lebih banyak tambahannya. Kata imam tahu, dirasakan itu. Kalau pengajian Abah Maghrib hanya dalam beberapa menit saja dah keluar. Khutbah mau pada kemana? Tak boleh. Mau tidak boleh kita kena tunggu. Kenapa? Karena sembahyangnya belakangan. Makanya itu salah seorang daripada khalifah zaman dahulu, kalau tidak salah Marwan bin Hakam, itu yang pertama kali berkhutbah pelaksana salat Id. Sembahyang hari Lebaran kita sembahyang dulu baru khutbah. Nah, jadi pertimbangannya kalau sembahyang dulu, yang ininya sembahyang bukan khutbahnya. Untuk dengan khutbah Id, raya haji dan puasa itu hukumnya sunat, tak dengan apa tak ada masalah. Bahkan Nabi kita bagi kelonggaran. Nabi kita kata anak duduk dengar silakan. Anak bagi pun juga tidak mengapa. Kalian sekalian sudah mendapatkan anugerah, taufik daripada inayah daripada Allah Jalla wa Ala. Taufik dan inayah daripada Allah Jalla wa Ala. Nah, akhirnya Marwan bin Hakam punya pikiran, kalau seandainya sembahyang dulu khutbah belakangan, takkan ada orang yang menunggu khutbah daripada pemerintah. Sebab sebenarnya kalau kerajaan diberi peluang nanti kempen beras naik lah, MS itu sampai itu sudah khutbah. Doa selepas salat hajat gara-gara dengan MS 370. Hari ini Dr. Mahdi tanyakan, masih mempertanyakan di mana sebenarnya pesawat itu. Berarti Dr. Mahdi pun tidak terlalu percaya itu beliau. Jangan-jangan pesawat tak terbang ada di mana? Dari Subang itu sembunyi. Bukan saya, jangan Dr. Mahdi cakap seperti itu. Dalam sinar. Sudah baca seperti itu. Baca apa bunyinya, orang. Memang lebih kurang yang bersangkut tajuk atasnya. Masih meragukan tentang keberadaan pesawat apakah memang hancur atau seperti apa. Dulu mungkin, sekarang mungkin sudah canggih. Kalau sampai petrol dari atas tinggi sungguh itu sudah boleh menggeser tempat-tempat yang ada lumbung emasnya, petrolnya, minyak dan sebagainya. Takkan pesawat yang sebesar WIN 777 itu dan canggih. Itu WIN dan diuji dalam getaran kekuatan topan atau angin yang seperti apapun. Ternyata dengan Boeing baik yang 777, 747, 737, yang awal sekali 727, yang besar sekali 787, tapi katanya bermasalah yang 87 sehingga tidak dioperasikan. Itu memang canggih. Cuma sampai boleh hilang. Nah, di situ rahasianya. Apa hubungannya tadi? Tentang apa tadi? Sudah
enggak khutbah. Nah, jadi sehingga sampai dulukan doa, dan nanti selepas sudah Jumat kita akan laksanakan salat hajat untuk penumpang atau juga untuk pesawat MS 370. Itu kalau dikhutbahkan panjang-panjang begitu mau mesti keberatan. Tapi karena dengan sembahyangnya belum, mau tidak mau terpaksa kita menunggu. Tapi akhirnya karena makmum tadi itu merasa, minta maaf dengan seperti dipolitiki atau dibodohi oleh imam, akhirnya membuat inisiatif sendiri, panjang kata kisah atau tidak. Tadinya lupa mendengar, tapi ternyata mulut sudah mengorok. Dan kisah panjang manapun imam baca khutbah panjang-panjang itu, tetapi kalau tidak boleh mengamalkan apa yang disampaikan. Jadi sama-sama kita meminta atau juga saling memanfaatkan. Khatib memanfaatkan terkumpulnya orang ramai untuk menyampaikan khutbah yang panjang, ternyata sebagian daripada makmum bersikap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. La manja wa la manja illa ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendek untuk pilihan. Kenapa pilihan? Sebagaimana saya katakan tadi, kita masing-masing dihadapkan dengan berbagai kesibukan dan juga dengan berbagai urusan dan keperluan. Yang kalau pada waktu kita santai kita boleh baca yang panjang, kalau pada waktu kita buru-buru, saat sudah nak terbang, maka kita baca surah yang pendek, Qul ya ayyuhal kafirun dengan idza jaa nasrullah. Qala an Aisyah sudah, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau begini imam kedengaran baca matin masuk dalam Facebook. Barangkali imam bintang lagi itu. Dan makmum tahunya baca ujian jadi apa samawati wal ardi. Yang ini imam Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdan katsira, walhamdan katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min nafsihi wa nafsihi wa amsih. Panjang kan lain kan beda betul kan dengan istighfar yang kita baca. Itulah tadi. Kita kalau ada yang agak beda sedikit saja daripada kebiasaan sudah disesatkan. Dikatakan bid'ah atau haram. Nah, Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah ila annahu lam yadhkur alhamdulillahi katsiran wa dzakara fi akhirih minasyaitonir rajim. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu nafkhuhu, artinya kesombongannya. Nafsuhu artinya syair dan nyanyiannya. Hamsuhu qala al-mautah, macam daripada junun. Jadi gangguannya, jadi daripada kesombongannya, daripada lagu dan nyanyiannya, dikatakan nyanyi itu adalah nyanyian, itu adalah syairnya syaitan. Wahamzuhu artinya macam daripada gangguan atau macam daripada kita. Wa sabara bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu hafidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahtataini. Sahabat Nabi kita itu memperhatikan ada dua masa Nabi kita senyap. Yang pertama setelah takbir idza kabbara, jadi jangan disambung Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa hamdika, jangan macam itu. Setelah takbir senyap dulu. Wasata idza faraga min qira'ah alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama itu lebih idza faraga min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada alaihim juga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, betul. Alaihim dua kali, alaihimu dua kali, alaihum. Dan tiga kira situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Zirah, ada zirah lagi, ada zirah dan zirah. Itu India, zirah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amun kata Mamun kurang asli. Amin tidak ada kiraatnya, ada amin, ada amin, ada amin dengan tadi, tapi kalau amun dengan tidak ada. Jadi kadang-kadang amun juga tak kalah. Karena itu tak ada amun tahu. Jadi kata awak kenapa baca alaihum? Yang biasa itu alaihim bukan alaihum, alaihumu. Jadi itu ada 3 kiraat. Itulah. Nah, dari pasal itu senang saja. Sekarang yang tak haram pun diharamkan. Katakan ya anak-anak yang anak itu adalah nyanyian jahiliyah. Ya kan? Masuk dalam Facebook dan YouTube nyanyian jahiliyah. Tuh kawan kita daripada Peneng cakap macam itu. Katanya pakai jubah, pakai sorban, pakai selendang. Orang ramai dibodohi atau dikelirikan, lebih kurang lainnya macam itu. Dikatakan itu salawat, itu bukan salawat, bukan zikir, bukan doa. Iya, awak tak baca. Coba dengar dulu. Yang maksud awak itu itu. Itu yang nyanyian jahiliyah kalau nanti dikatakan juga. Tapi kalau dengan lantunan yang selanjutnya di situ ada khusah bisakil masani, berarti atur dengan surat Fatihah. Wa hawalut bal ma'ani, mengandungi segala makna dan rahasia. Sallu ala hadan nabi al-mustafa badrit tamami. Sallu alaihi wa sallimu. Bukan salawat kan? Kalau itu bukan salawat apa tadi? Ya memang itu bukan salawatnya Abu Jahal lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya cakap macam itu. Kalau ada ruang lagi untuk menyala-nyalakan orang, tak payah dia tugas untuk menyala-nyalakan. Jangan yang tidak salah pun juga disalah-salahkan. Menyalahkan yang tidak salah itu salah. Qala fasaddaqa Ubay bin Ka'ab bin al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah waladdallin baru amin. Nah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat apabila memulakan sembahyang kabbara Allahu akbar summa qala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Ada juga dengan bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal, bimbinglah aku kepada kebaikan amal ibadah atau sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Ya di ahsanil ila anta wa qini, elakkan saya, elakkan aku sayyidal amal wa sayyidal akhlak, daripada keburukan amalan dan akhlak. La yaqi sayyi'ah, tidak akan mampu untuk mengelakkannya kecuali engkau. Hadis riwayat dari Imam Nasai. Sebagaimana kita katakan tadi, beraneka ragam, bermacam-macam bentuk doa istiftah setelah takbir itu bertujuan satu, karena mengingat keadaan umat ini tidak sama, kemampuan menghafal dan mengingatnya, kemudian kesibukan dan juga dengan urusannya. Maka supaya dengan kita membabitkan diri kita kepada sembahyang yang sempurna, yang walaupun kesempurnaannya tadi itu kesempurnaan yang di bawah daripada sempurna. Ada yang lebih sempurna, ada yang lebih sempurna daripada yang sempurna. Yang penting sempurna. Bagaimana? Jadi katakan saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seperti dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang rawi tentang sebaik-baik amalan. Ada riwayat menyatakan sebaik-baik amalan sembahyang pada waktu, ada yang mengatakan telah haji mabrur, ada yang mengatakan berjuang di jalan Allah, ada yang mengatakan berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Dari sini kita tuh begitu cukup atau luar biasa bijaksana terhadap umat baginda. Sehingga supaya kita boleh berbakti kepada yang sempurna daripada segala-galanya. Kalau kita katakan dengan berbakti kepada kedua ibu dan bapak, ada dalil hujah dan alasannya. Dengan perantara dia bisa dia pun juga ada dalil hujah dan alasannya. Satu hadis yang pendek, babul qiraati itu sholat, bab yang menyatakan tentang bacaan dalam sembahyang. Selepas doa disita, kita lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra
di Fatihatul Kitab muttafaqun alaihi. Di sini ada dua tokoh ulama yang berkomentar panjang tentang hadis yang diriwayatkan di sini antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Masing-masing dengan kaidah bahasa la nafi'ah jenis mesti akan ada khabarnya. Jadi tidak ada mubtada tanpa khabar. Nah, sekarang dengan Allah yang menafikan tidak ada sembahyang. Apa yang dinafikan tadi itu? Jadi kata Imam Abu Hanifah yang ternafikan itu kesempurnaannya saja. Tidak sempurna sembahyang seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kata Imam Syafi'i tidak, yang ternafikan itu adalah kesahihannya. Dengan arti la salata, tidak sah seseorang sembahyang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi kita tidak boleh merasa lebih daripada ulama Hanafi, begitu juga sebaliknya. Sebab kedua penafsiran daripada dua tokoh ulama besar tadi itu masing-masing daripada penafsiran itu ternyata mendapatkan dukungan daripada bahasa. La salata sahihah, la salata kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna atau tidak sah sembahyang seseorang. Yang mengatakan tidak sempurna masih boleh dengan menggantikan Fatihah kepada bacaan-bacaan yang lain. Yang mengatakan tidak sah harus dengan bacaan Fatihatul Kitab. Hanya yang mendukung pendapat ulama Syafi'i di sini tadi juga pendapat kita lebih mu'tamad dan juga lebih kuat karena banyak riwayat-riwayat yang lain yang memastikan, yang menuntut kita membaca Fatihah pada tiap rakaat imaman wa umuman munfaridah. Dalam billahi taufik ada 10 menit atau 15, silakan. Yang ada sebuah soal pada Allah. Kan panjang dibahas sama mereka, tapi dalam ungkapan pembahasan mereka itu sudah memberikan jawaban pasti kepada kita. Jadi tergantung pada saat kita mengingatinya, memperingatinya. Jadi yang diajarkan oleh agama kita untuk hari ibu dan bapak, kesian bapak kalau ada pun baru akhir-akhir ini saja ada hari bapak. Jadi bapak tidak berjubur di dalam Al-Quran juga tidak ada surah bapak. Yang ada umul Quran, hidup Al-Quran. Itu adalah suratul Fatihah. Kemudian yang kedua suratul Nisa, ada suratul Rijal di dalam Al-Quran. Jadi pada saat adanya hari ibu itu betul-betul saja, sebab dalam Al-Quran itu juga ada sebutan tentang ibu. Suratul Nisa, Ummul Quran, Suratul Rijal tidak ada, Abul Quran pun juga tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agama kita, Masya Allah, tabarakallah, pokoknya sepakat dengan kita merayakan hari jadi ibu, hari ibu hanya sekali dalam setahun dengan bingkisan hadiah berupa kado, berupa indera mata atau apalah dengan hadiah yang kita hadiahkan, kemudian menari bersama ataupun juga dengan ucapan kata-kata selamat kepada ibu kandung kita. Lepas itu kita sudah tidak nampak pada hidup. Ustaz tidak seperti itu. Ustaz adalah mengingati jasa baik daripada kedua ibu dan bapak itu adalah untuk selama-lamanya. Yang perlu Rabbil Billi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, adalah untuk selama-lamanya. Man ahabbun nasi bi suhbati rasulullah, disam panjang pada umur 3 kali. Terakhir kali keempat baru nanti kita katakan summa abah atau summa abuka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita merayakan sebagaimana yang mereka rayakan atau dengan untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, kan tidak boleh. Kan ungkapan tak saya tak pasti dalam Facebook, dalam YouTube ada tentang komen mereka tentang memperingati hari ibu. Secara umumnya memang dengan kita dituntut bukan cuma hanya dengan bentuk peringatan, tapi beringati, mendapatkan rasa mahabbah, bakti dan setia kita kepada kedudukannya seumur hidup, hayyan wa maitan, pada waktu mereka masih hidup atau juga setelah mereka meninggal dunia. Tapi kalau kita niatkan sebagaimana perayaan yang mereka rayakan atau sebagaimana asal muasal peringatan itu dilakukan, jelas itu tidak boleh. Yang lain, sebelah sini kanan, baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana cara membaca doa antara tasyahud dengan salam? Baca bukan dalam hati. Ya, ada bacaan yang memang harus dibaca.
Memang ada yang namanya zikir qalbi. Zikir qalbi itu zikir dalam hati, tidak perlu kita lafazkan. Ingat dengan Allah, 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 dengan jantung kita berdenyut. Pada saat jantung kita berdenyut dengan denyutannya, tiap denyutan itu kita ingat Allah, 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 seperti itu. Tapi kalau seperti Fatihah tidak boleh dibaca macam itu. Qiraatul Quran namanya qiraah, arti daripada membaca bukan membaca di dalam hati. Jadi yang pergerakan atau juga yang bacaannya tidak sampai kedengaran oleh telinga dia sendiri, baik yang wajib ataupun juga yang rukun, yang sunat hukumnya tidak sah atau juga tidak sempurna. Yang sunat dia tidak dapat pahala sunat, yang wajib dia tidak mendapatkan ibadah wajib, rukun sembahyangnya tidak sempurna. Kalau dengan bacaan seumpama Fatihah, seumpama tasyahud, seumpama takbir dan seumpama salam tidak kedengaran dengan telinga dia sendiri, tapi tidaklah sampai kepada tahap kedengaran suara lain. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kemarin sebelum ditanyakan dengan anak yang mengangkat masalah, adanya salah satu daripada ahli tarikat yang mengatakan bagi itu secara terpaksa, ada baca di video dah, bagi secara terpaksa karena pada satu nanti kita datang dengan Wahabiyah, akhirnya Wahabi Salafi, punya peluang untuk seorang lagi, ada kan? Seorang lagi. Memang yang pertama, apa yang aneh? Ini bulannya ikut pendapat kebanyakan daripada ulama berlangsungnya peristiwa Islam Mi'raj pada bulan Rajab atau pada 27 Rajab. Oke, kalau kita katakan pada bulan Rajab, tidakkah benar atau tidak yakin Salafi bahwasanya Nabi kita mengimami para nabi-nabi dan rasul di Baitul Maqdis, atau itu khayalan atau itu mimpi? Kata-kata abad subhanalladzi asra bi abdihi itu bukan mimpi. Kata-kata abad itu kepada manusia yang hidup dan bergerak dan juga mengamat dan mengetahui dengan segala sesuatu yang berlaku. Nabi kita juga bercerita itu bukan mimpi. Kalau sangat mimpi, aku tidak akan komplain. Aku malah sematu mimpi. Sampai ke aras, naik ke langit, sampai ke aras, ketemu dengan siapa biasa saja. Iya, enggak kata bola. Betul kan? Benar. Yang pada pagi hari itu semuanya memberontak. Jadi kata mereka apa? Cuma nggak boleh. Kami saja daripada Masjid Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kami tempuh dalam 1 bulan, pergi balik dalam 2 bulan. Itu untuk ke Baitul Maqdis saja, bagaimana untuk ke langit dan juga dengan perjalanan yang selanjutnya. Karena itu berita konkret. Kenapa konkret? Karena itu memang benaran secara jaga, bukan secara mimpi. Kalau secara mimpi kita boleh sampai kemana saja bang? Aku mimpi saya masuk dalam air menyelam sampai 13 tahun, tak mati. Tapi mana boleh kan sampai 13 tahun? Mana ada? Ente sejak pun tidak boleh bertahan dalam air, bagaimana sampai 13 tahun? Takkan ada yang mempertengkarkan kalau itu adalah mimpi karena benaran. Nah, sekarang nanti kita cerita apa Salafi tidak percaya? Pertemuan berbeda pada itu mengimami para nabi-nabi dan rasul. Tidakkah Nabi Allah Adam pada langit yang pertama sudah meninggal? Nabiullah Yusuf, Nabiullah Musa, Nabiullah Harun, Nabiullah Idris, Nabiullah Ibrahim itu kesemuanya sudah wafat. Tapi bagaimana Allah posisikan pada langit yang pertama dan juga langit-langit yang selanjutnya? Seperti pada itu mereka masih itu berbual-bual dialog marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh wal akh Saleh, itu ucapan daripada para nabi-nabi. Nabiullah Musa cakap, Nabi kita Nabiullah Musa bertanya, "Mada faradallahu alaika wa ala ummati qala 50 sholata." Apakah itu dialog dalam mimpi? Tidak, itu sekedar aja apa masalahnya? Tapi nah, itu ada tapinya. Betul atau tidaknya tentang cerita Nabi kita datang tadi itu yang tidak ada anehnya atau tidak ada istilah mustahil untuk berlakunya yang semacam itu, tapi untuk betul atau tidaknya itu tertakluk kepada kejujuran orang yang bercerita. Karena boleh saja ngantok dalam pengajian sini, besar mat benar nanti. Baca.
Babanabillah. Mungkin ternampak dengan antum anak tadi itu terlalap dan tertidur dalam pengajian. Tapi dalam masalah mengantuk tadi itu adalah berjumpa dengan baginda Nabi datang dengan Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i hadir di majlis pengajian itu. Wah, jadi dan soal itu. Siapa yang ini kejujuran ada itu? Orang kadang-kadang dan berat untuk mendapatkan suatu kemuliaan dan juga pandangan mulia di kalangan orang ramai juga di kalangan masyarakat, akhirnya membuat pengakuan-pengakuan yang seperti itu. Wa ma antara dzalik. Jadi kita mendustakan, tidak menyatakan secara pasti itu juga tidak, tapi Rasulullah menjelma ke dalam majlis zikir, datang ke majlis ilmu seperti pada waktu Nabi kita masih hidup, yang dapat ditatap mata oleh para sahabat Nabi itu mungkin saja berlaku, sebab itu masih berada di bawah dari masa kudrat Allah Jalla wa Ala. Terakhir, foto jempolkan kamera. Tadi aku mau kita coba. Apa tadi? Itu bukan itu kalau baca dan mati itu ngelamun namanya. Apakah baca doa antara tasyahud dengan salam itu dengan diam dalam hati saja untuk tak meyakinkan apakah orang itu berdoa kah, mengelamun kah, mereka juga jadi bingung apa mereka. Dan mereka kita tidak berdoa kayak ini orang ini atau terus mengelamun kah dalam sembahyang, atau juga banyak benda yang berlaku dalam kepalanya. Tapi kalau pada waktu dibaca sebagaimana hadis yang kita jelaskan tadi itu dibaca secara sir, didengar oleh kita sendiri. Ketiga, sembahyang sholat tiga prima, tapi nampak itu tipis. Kalau seandainya kain, baju, jubah yang dipakai tadi itu masih boleh menampakkan warna kulit imam atau sesama saja yang sembahyang, berarti sembahyang yang sembahyang tadi itu tidak sah, sebab karena dengan aurat dan masih belum tertutup secara benar. Tertutupnya aurat secara benar kalau dengan warna kulit itu sudah tidak kelihatan dengan warna kain. Jadi kadang-kadang yang walaupun sudah tertutup dengan kain, kita boleh campuran untuk berkulit hitam atau berkulit putih atau seperti apa. Sementara cerita yang tadi itu kalau pada saat di sebelah depan itu ada pancaran matahari atau sinar cahaya, lampu menghadap kepada memberikan di belakangnya itu kain. Kalau yang putih itu tidak apapun kebanyakan tuh ya. Itu bukan lagi banyak apa, bukan lagi bentuk warna kulit yang kelihatan, tapi yang tembus itu adalah bayangan daripada anggota tubuh sosial yang dapat disorot oleh cahaya. Jadi ala kulli hal lebih aman dan juga lebih selamat dengan kita memakai baju jubah seperti itu, kita sesuatu. Kalau tidak ada orang Arab, ada yang paling aneh perasaan, misalkan pada haji atau surah kata orang Arab pada Arab mana? Tidak bisa Arab Saudi, ada Arab Yaman, ada Fiji, Arab Jazair, Arab Tunis, atau mana-mana. Ada yang tua-tua khususnya kata-kata yang terlalu kisah banget dengan masalah itu dengan orang. Kan tadi kita pakai kenderan kita pakai celana dalam. Kata bahwa semuanya polos. Tempat kenderan ganti dengan baju jubah. Jadi dia astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, 7 biji cukur tahlul. Berarti akan jadi pakaian. Dia beli baju-baju dibikin jual di pinggir jalan tuh. Langsung masukkan ke kepala dia pakai celana dalam santai. Jadi kita pakai kain. Tidak boleh. Kalau kain itu masih ada kalarnya lagi, hitam, hijau, biru, itu menghilangkan warna kulit. Tapi kalau dengan baju putih macam nih, baju jubah seperti apa pakai, kalau macam itu tak pakai kain, dia pakai semua dalam. Oh, majalah berkata tak payah ada sinar lampu pun bisa kelihatan. Telur deh rumahnya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana